untuk bikin speaker kita yang lama ini supaya bisa digunakan kembali dengan peralatan Bluetooth, karena kita punya TV itu hanya bisa pakai Bluetooth. Nah, pengennya speaker di TV itu bisa kita pakaiin ini dengan peralatan kecil seperti ini. Halo teman-teman, sobat berani kreatif. Jumpa lagi dengan kami. Siapa namanya? Siapa namanya? Yang keras, yang berani. Yus, tulangi. Yang semangat. Kalau nggak usah takut, cuma di depan kamera aja kok. Halo, sobat berani kreatif. Jumpa lagi dengan kami dan Ayah Eri. Kali ini kita mau ngapain? Kita akan mencoba berbagi pengalaman menggunakan alat ini. Alat ini kita beli berapa hari yang lalu, Gus? Sekitar 2 hari yang lalu. Kalau yang ini sound card eksternal atau mixer untuk sound. Jadi ini belum kita coba karena belum sempat. Kalau yang ini apa namanya, Dek? Ini alat Bluetooth 2-in-1, 2 jadi 1. Jadi bisa transmitter dan receiver. Fungsinya untuk apa? Menerima dan mengirimkan sinyal Bluetooth. Betul. Jadi teman-teman, ini kita beli di Solo. Nah, ini dikirimkan via GoSend, kita beli melalui Tokopedia. Kalau yang ini kemarin sudah kita coba, berhasil, tapi lumayan rumit untuk pairingnya atau untuk penyandingan dengan alat lain, terutama untuk audio. Jadi sebenarnya tujuan membeli alat ini kan untuk apa ya, Dek? Ini loh, untuk bikin speaker kita yang lama ini supaya bisa digunakan kembali dengan peralatan Bluetooth, karena kita punya TV itu hanya bisa pakai Bluetooth. Nah, pengennya speaker di TV itu bisa kita pakaiin ini dengan peralatan kecil seperti ini. Tapi ternyata ekspektasinya tidak seperti yang diharapkan. Iya ya, kemarin sudah kita coba, bisa untuk sound menangkap sinyal Bluetooth dari TV dan memindah sinyal audionya ke speaker ini, tetapi ternyata ada delay dan sebagainya. Jadi ekspektasinya tidak seperti yang kami bayangkan. Saya sendiri tidak tahu apa ini karena saya mendapatkan barang yang tidak sesuai, atau teman-teman punya pengalaman mungkin ya yang lebih bagus apa ya. Soalnya kita kemarin belinya sih karena memang ini sudah lama dan hanya cuma pengen menghidupkan, jadi nggak perlu yang mahal-mahal. Ini kita beli berapa ini, Dek? Sekitar 28.000. Kalau yang ditawarkan dalam deskripsinya itu kalau nggak salah Kebidu KN320. Nah, saya penasaran, tapi ternyata tercek di kita tes dengan komputer, ternyata di komputernya terdeteksi seri yang BT600. Nah, ini nggak tahu apakah saya mendapat barang yang berbeda atau kedua barang tersebut dalam arti sama produk yang sama, tapi yang jelas ini ekspektasinya tidak seperti yang saya harapkan sih. Bayangan saya akan seperti speaker kabel. Nah, yang lebih rumit itu yaitu untuk pairingnya, untuk menyandingkan dengan perlengkapan lain. Kalau cara kerjanya cukup sederhana, atau kita langsung praktek aja ya, Dek ya. Gimana, Dek, kemarin cara kerjanya? Nah, ini speakernya cukup
ini kebetulan sudah kita siapkan di sini. Adik bisa tolong tancap ini ke listrik, berani nggak? Ini loh, kan udah ya siapin tuh. Tinggal nyolok ke sana. Tapi Ini aja, berani nggak? enggak. Oh, ya kalau takut ya sudah nanti ya pasang. Jadi cara kerjanya sebenarnya alat Bluetooth ini nanti akan difungsikan sebagai receiver audio atau penerima sinyal audio. Nah, dari sini sinyal itu akan ditransfer melalui kabel ini. Jack yang ini kita masukkan ke sini. Nah, setelah sederhananya seperti ini. Nah, cuman ini butuh daya bisa nanti caranya dengan dipasangkan ke sambungan USB charger atau komputer juga bisa. Tapi karena speaker kita ini sudah ada USB-nya, kita tancap aja di USB di atas speaker ini. Tapi fungsinya bukan sebagai alat untuk menerima sinyal di sini ya, tapi hanya untuk mengisi daya. Jadi untuk suplai arusnya saja. Jadi kita cukup seperti ini. Terus proses selanjutnya adalah menghidupkan speaker supaya ini nyala sekaligus. Jadi kayak gini. Ini kan kabel speakernya. Nanti kabel speakernya sinyal Bluetoothnya diterima, terus masuk ke kabel sini, masuk ke speaker sebagai audio. Maka yang perlu dilakukan kita colok dulu. Oh ya, kita colok dulu. Oke, ini. Nah, biasanya akan mendeteksi suara seperti itu. Kita pelankan. Kabel ini juga bisa digunakan misalnya untuk jika peralatan yang digunakan belum ada colokannya, jadi ini diberi kabel pendek seperti ini, jack seperti ini, tinggal nanti masuk sini dan masuk ke alatnya. Misalnya untuk audio di dalam mobil, misalnya dashboard mobil itu bisa kita tancapkan yang satu di Bluetooth, yang satu di Bluetoothnya mobil, speaker mobil. Oke, setelah itu kita pairing. Kali ini kita akan nyobanya ke komputer. Oke, selanjutnya kita coba pairing dengan, kita sandingkan dengan komputer laptopnya. Di sini kita aktifkan Bluetoothnya, ini sudah aktif. Terus show Bluetooth device-nya kita cek. Nah, kita tambahkan Bluetooth device-nya. Nah, ini oke. Nah, nanti akan ketemu terdeteksi itu. Tetapi untuk memungsikan itu sebagai alat Bluetooth itu kan masih bisa jadi itu masih mode bukan audio. Nah, untuk supaya dia terkenali sebagai receiver audio, ini kita pastikan sampai nyalanya biru, baru kita bisa pilih dan connecting. Oke, kita tunggu koneksinya. Bluetooth. Oh, tadi waktu apa namanya? Waktu mau mindah tombolnya teman-teman belum tahu ya. Jadi di sini nanti ada tombol yang bisa men-switch antara, ampun sudah sayang. Ini sudah nyala, antara receiver dan transmitter. Nah, ini harus nyala biru dulu supaya nanti bisa difungsikan sebagai alat Bluetooth. Nah, kita kembali ke komputernya. Sudah terkoneksi. Dan nah, ini nanti akan masuk sebagai audio Bluetooth 600, padahal kemarin sih yang ditawarkan KN 320. Proses pairing ini untuk pertama kali sangat ribet dan harus cabut colok, nggak tahu alatnya atau
atau saya yang masih gaptek, coba nanti teman-teman komentar di bagian komentar ya, sharing pengalamannya. Setelah ini terkoneksi dengan berhasil dengan laptop pun, ketika saya mau memindah ke TV itu juga sama kasusnya, tidak mau disandingkan dengan TV cukup lama dan harus cabut colok dan memastikan semua peralatan Bluetooth di rumah mati, barulah mau disandingkan dengan TV. Jadi oke, kita lanjut dulu yang di komputer ini. Nah, ini sudah masuk, berarti kita sudah bisa memutar apapun. Coba kita tes Winamp-nya. Oke. Nah, speakernya sudah berpindah ke Bluetooth. Jadi di bagian ini nanti sudah terdeteksi pilihannya. Kalau teman-teman ini sudah ada beberapa pilihan. Ini yang Bluetooth, ini yang ada di ada yang di dalam speaker onboardnya di laptop. Kalau yang ini headphone-nya masuk ke speaker itu. Jadi sebenarnya seharusnya cukup sederhana itu teman-teman, supaya tidak kena CR. Gini kita matikan aja. Oke. Nah, begitu teman-teman fungsinya. Jadi alat sekecil ini sebenarnya sesimpel itu cara gunanya, tetapi memang kita nggak tahu peralatannya yang murahan atau apa. Kita kemarin harus cabut, tancap itu sampai lama akhirnya bisa terdeteksi audionya. Sebelumnya susah sekali, tidak bisa aktif audionya, jadi hanya bisa untuk transfer file. Padahal yang kita kendaki adalah membuat speaker lama kita ini yang colokannya hanya kabel jack ini 3,5 mili ini, supaya bisa sekarang sudah aktif sebagai speaker Bluetooth. Nah, mungkin teman-teman kalau ingin membeli alat seperti ini, coba cek lagi seperti apa yang teman-teman butuhkan. Yang punya pengalaman lebih bagus atau pengalaman lain, silakan tulis di bagian komentar. Ini pengalaman saya dari membeli alat seharga kurang dari 30.000. Memang sudah bisa membuat Bluetooth speaker saya menjadi speaker Bluetooth. Setelah saya koneksikan ke TV itu, untuk alat ini sendiri terjadi delay. Jadi tampilan di monitor TV-nya itu ucapannya tertinggal atau terlambat di speakernya. Terus untuk volumenya sangat lemah sekali, kalah dengan volume di speaker TV-nya. Kalau bassnya memang ini speakernya bagus, jadi kami sebenarnya ngejar di situ supaya bisa nonton film-film yang bagus. Tapi ternyata untuk standarnya kerasnya volume itu lebih keras TV. Ya artinya tidak sesuai ekspektasi yang kami bayangkan. Nah, mungkin teman-teman punya rekomendasi model yang lain. Soalnya untuk yang model ini juga selain rumit untuk proses penyandingannya, ini ada manualnya, tapi manualnya sangat kecil sekali, kami nggak bisa membacanya. Gitu. Tapi bersyukur alat ini bisa digunakan walaupun agak ribet. Ya, oke teman-teman, itu saja sharing dari kami. Gimana? Sampai jumpa lagi. Untuk yang ini besok lagi ya teman-teman.
kita untuk hari ini cukup ini dulu. Kita buat untuk video yang berbeda. Kalau teman-teman suka video ini apa? Like dan subscribe. Kalau tidak suka, dislike. Bye-bye teman-teman. Gimana? Bye-bye. Bye-bye. Lah, bilang bye-bye. Terima kasih.